Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 68. Mohon izin untuk mempresentasikan kasus pertama di blok genitourinary system ini, yaitu mengenai salah satu penyakit, yaitu uretritis gonorrhea, atau ini merupakan salah satu penyakit ISK bawah, penyakit menular seksual. Baik, langsung saja ke overview case-nya. Nah, baik, kita mulai saja. Di kasus itu diceritakan bahwa Tuan W ini usianya 40 tahun. Dia datang dengan keluhan utama kencing nanas sejak 5 hari yang lalu. Nah, kencing nanas ini merupakan urethral discharge. Jadi dia tuh mengeluarkan sesuatu dari ureternya. Dan ini kan nanah ya. Nanah ini kemungkinan dia itu ada infeksi bakteri. Sifatnya itu masih akut dan urethral discharge ini adalah adanya cairan yang keluar dari opening of penis selain urin dan semen gitu ya. Selanjutnya dari RPS-nya itu keluar cairan kental berwarna putih kekuningan dari kemaluannya. Ini juga sudah kita curigai ini adalah infeksi bakteri. Kenapa ya? Warnanya itu putih kekuningan dan karena cairannya itu warnanya putih kekuningan, ini cairannya itu kita sebut dengan urethral discharge dan termasuk dalam gonococcal urethritis pus gitu ya. Gitu kita bisa memberikan kita harus bisa memikirkan hipotesis yang pertama itu adalah gonorrhea. Karena ini keluarnya cairan kental berwarna putih kekuningan atau disebut gonococcal urethritis pus. Terus awalnya pasien merasakan gatal dan panas pada kemaluannya. Nah, gatal dan panas ini merupakan inflamasi yang dipicu oleh infeksi. Dan ketika terjadi inflamasi, maka mediatornya itu merangsang nosireseptor dan timbul nyeri dan juga terjadilah vasodilatasi sehingga timbul panas. Jadi intinya tuh inflamasi lah ya. Kemudian beberapa hari kemudian mulai keluar cairan berwarna kekuningan dari kemaluannya, tidak disertai darah dan tidak berbau. Berarti tidak disertai darah ini berarti belum mengenai pembuluh darah dan mungkin aja ada tumor gitu ya, tidak disertai darah. Dan ini tidak berbau, berarti sifatnya itu masih fase akut. Kemudian keluhan disertai dengan nyeri dan terasa panas jika BAK, anyang-anyangan dan juga nyeri ketika ereksi. Nah, anyang-anyangan ini terjadi karena nyeri dan terasa panas ini terjadi karena inflamasi akut di uretra yang diakibatkan karena luka yang progresif akibat salur urin yang tersumbat karena sempit dan terjadi sumbatan jaringan fibrosa dan menimbulkan sakit ketika berkemih kayak gitu. Jadi memang karena inflamasinya yang menyebabkan tersumbatnya saluran urin sehingga timbul nyeri. Terus anyang-anyangan juga ini tuh terjadi karena infeksi di mana rangsangan miksi yang lebih cepat, keinginan untuk BAK-nya lebih banyak, tetapi urin yang keluar ini sedikit dan tidak puas gitu, jadi tidak lampias sehingga menimbulkan anyang-anyangan atau disuria. Terus nyeri ketika ereksi diakibatkan karena tekanannya yang meningkat. Kemudian demam yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga efek sistemik yang meningkatkan set point hipotalamus. Kemudian sejak mengalami keluhan tersebut, pasien ini belum berobat. Kemudian RPD-nya 2 tahun lalu, pasien pernah mengalami keluhan serupa dan kemudian pasien berobat ke dokter umum dan diberikan suntikan. Pasien tidak mengetahui nama obatnya. Nah,
karena dia itu penyakitnya itu infeksi, mungkin aja di 2 tahun yang lalu itu dokter itu memberikan antibiotik ya, antibiotik, dan ini sifatnya itu rekuren, atau mungkin aja dia tuh dorman pada tubuh dan pertahanan tubuhnya itu terganggu, sehingga pertahanan tubuh terganggu ditambah gaya hidup yang tidak sehat, sehingga mengalami rekurensi gitu ya, kambuh kembali. Kemudian RPK-nya, pasien ini tidak mengetahui apakah istrinya mengalami keluhan serupa karena sejak istrinya hamil ini pasien belum melakukan hubungan suami istri dengan istrinya lagi. Dan saat ini istri ini sedang hamil anak pertama. Nah ini menjadi faktor resiko untuk istrinya gitu ya, tetap harus diperiksakan juga karena kemungkinan ini tuh adalah penyakit menular seksual, dan nantinya tuh harus diperiksakan juga, dan dua-duanya tuh harus diobati sampai tuntas. Karena takutnya kalau istrinya tuh belum diobati, nanti ketika melahirkan, maka anak pertamanya ini akan mengalami penyakit yang serupa, dikhawatirkan menular gitu ya. Kemudian LPSOS-nya, pasien merupakan seorang karyawan swasta. Pasien ini mengakui bahwa dua minggu sebelumnya itu mengalami keluhan 2 minggu sebelumnya mengalami keluhan tersebut, di mana pasien ini melakukan hubungan seksual dengan beberapa orang teman wanitanya. Nah ini juga menjadi faktor resiko gitu ya, bisa aja penyebab yang berhubungan dengan penyakit menular seksual atau sexually transmitted disease. Ya. Nah dari hasil anamnesis ini maka diambil beberapa hipotesis, yaitu pertama gonore, prostatitis, epididymitis, disistis, chlamydia, dan ISK. Nah, kenapa hipotesis ini kita ambil? Karena memang keluhannya itu hampir serupa, yaitu mengeluh dysuria gitu, kayak ketidaknyamanan saat buang air kecil. Gimana gonore ini kan tadi dia tuh dysuria, ditambah juga ada discharge purulen. Terus prostatitis juga kita ambil karena ada nyeri saat PAK dan anyang-anyangan. Epididymitis pun nyeri BAK dan anyang-anyangan. Sistitis itu sama, hampir sama. Jadi dia tuh nyeri saat sistitis itu kan radang di kandung kemih ya. Jadi tetap ada ketidaknyamanan saat buang air kecil. Chlamydia pun sama. Ini chlamydia itu adalah penyakit menular seksual yang menggonokokus di ISK, dan ini ISK bawah ya. Jadi ini keluhan saat buang air kecil tuh sama ya. Jadi dia tuh mengalami keluhan ketidaknyamanan saat buang air kecil. Nah, untuk penegakan diagnosis tentunya dilakukan beberapa pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisiknya itu kesadarannya kompos mentis, KU-nya baik, tekanan darahnya 110/80, nadinya 84, RR20, suhunya 37,8. Nah, ini semuanya normal, kecuali suhunya itu dia agak meningkat, suhu febris, mungkin disebabkan karena infeksi yang dialaminya. Selanjutnya, dari status generalis, matanya, konjungtiva mata kanan kiri tidak anemis, sclera mata kanan kiri tidak ikterik, normal. Lehernya pembesaran kegebelan tidak ada, normal. Toraks jantung, punya jantung 1-2 regular, tidak ada murmur, tidak ada gelap, normal. Toraksnya paru suara nafas vesikuler, tidak ada ronki dan wheezing, normal juga. Terus abdomen datar, supel, bising usus, normal. Dan kemudian, nah ini semuanya ya di pemeriksaan status generalis ini normal. Mungkin di eksemitas juga edema tidak ada akal hangat, CRT juga kalau ada 2 detik itu normal juga. Nah mungkin nanti di status lokalisasi itu akan kelihatan yang kelainannya, yaitu di penisia itu saat diinspeksi bentuk dan ukurannya sudah di sirkumsisi. Ini berarti udah ya. Terus lanjut ke efloresensi AUE. Jadi ini tuh untuk melihat kelainan pada lubang atau jalur keluarnya, di mana saat di efloresensi orifisium uretra eksterna ini eritem, edema, dan banyak discharge purulen berwarna putih kekuningan yang keluar dari OUE. Berarti ini menunjukkan inflamasi uretra dan memperkuat anamnesis dari ureteral discharge ya. Jadi bagian dari uretritis, atau ISK bawah.
Kemudian skrotumnya, di pemeriksaan skrotum saat diinspeksi, skrotum tidak eritem, edema tidak ada. Saat dipalpasi, testis teraba normal, edema epididymitis, edem negatif, dan nyeri negatif. Nah, ini juga melemahkan epididymitis. Kenapa? Biasanya kan epididymitis itu ada gangguan ya di skrotumnya gitu, karena dia kan nempel ya di testis gitu. Tapi di sini tampak saat diinspeksi dan palpasi ya normal, tidak ada keluhan. Berarti kemungkinan epididymitis ini dilemahkan karena pemeriksaan ini. Kemudian dari pemeriksaan colok dubur, inspeksinya halus normal, tidak ada eritem dan nodul. Terus di rectal tissue juga, tonus sphincter ani baik, prostat kenyal dan nyeri tekan negatif, nodul negatif, taksiran volume 20 cc, ini normal ya. Nah, ini juga bisa kita mengeliminasi prostatitis. Nah, kenapa? Karena memang prostatitis ini kan biasanya tuh ada saat dicolok dubur itu kan mungkin ada gangguan, mungkin teraba, ada pembengkakan ya di prostatnya. Nah, di sini dari hasil colok dubur ini rectal tissue-nya, prostatnya normal ya, normal. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan lab darah, di mana hemoglobin, hematokrit, nah itu normal. Kemudian leukositnya itu 13.000, itu tinggi ya, ya mungkin karena adanya infeksi. Terus trombositnya normal. Saat di urinalisa, pemeriksaan warnanya kuning keruh, kemudian nah ini kuning keruh ini bercampur dengan urethral discharge tadi. Kemudian Beijingnya itu 1020, itu berat jenis ya, berat jenis. Kemudian pH-nya itu 6, dan proteinnya itu positif, glukosa negatif, dan sedimentasi white blood cell. Jadi kalau ada sedimentasi white blood cell itu menunjukkan adanya infeksi. Kemudian protein positif itu berhubungan sama berhubungan sama bakteri tadi. Terus sedimentasinya juga sedimentasi RBC itu 0,1, dan silinder Hill-nya positif, bakteri positif, dan epitel positif. Jadi epitel positif ini adalah kondisi patologis di mana terjadi inflamasi di traktus urinarius sehingga mengikis epitel dan akhirnya tampak epitelnya positif. Terus di pemeriksaan gram di tubuh, bakteri bentuk Diplococcus gram negatif. Nah, ini menjadi salah satu golden diagnosis. Jadi ditemukanlah bakteri Diplococcus gram negatif. Nah, ini mungkin, dan ini adalah bakteri dari Neisseria gonorrhoeae yang merupakan penyebab dari urethral discharge gonokokal atau gonococcus, sehingga memperkuat sekali diagnosis dari urethritis gonorrhea. Jadi gonorrhea gitu ya, gimana? Terus SK-nya tuh bagian bawah, yaitu bagian urethritis. Dimana kan SK bawah itu ada yang dari sistitis, ada sistitis, terus urethritis. Nah, ini urethritis. Maka ditegaklah diagnosis itu urethritis gonorrhea gitu ya. Jadi radang di uretra terus gonorrhea gitu ya, ada karena ditandai dengan ditemukannya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, nah ini yang lainnya kenapa dieliminasi? Yang pertama, prostatitis ini dieliminasi karena dia itu biasanya kalau harusnya ditemukan prostat itu bengkak dan lunak ya. Dan biasanya itu ada oval fat body dan ada yang jadi perineum gitu ya. Terus epididymitis itu dieliminasi karena tadi di pemeriksaan skrotum dia tampak normal. Terus sistitis juga ini dieliminasi karena ini kan sistitis kan peradangan di kandung kemih. Ini di sini disebutkan tidak ada gangguan ya di kandung kemih, tidak ada. Terus chlamydia ini juga dieliminasi. Sebetulnya chlamydia juga secara gejala itu mirip, hanya saja beda bakterinya. Jadi kalau chlamydia itu bakterinya Trachomatis chlamydia itu kan. Nah, ini dia bukan, berarti ini kita eliminasi. ISK-nya tuh kita ambil.
Nah, jenisnya itu SK bawah gitu, itu uretritis, peradangan di uretra. Nah, maka ditegakkanlah diagnosisnya adalah uretritis gonore. Kemudian lanjut ke tata laksana non farmako, yaitu harus diedukasi yang mengenai penyakit tata laksana. Itu harus dikasih tahu gitu ya, bahwa penyakit ini tuh menular seksual, terus tetap harus dijaga kebersihan genital dan tidak berganti pasangan, dan harus diterapi pada pasangan seksualnya. Terus untuk farmakologinya itu dikasih antibiotik, karena ini kan talak untuk infeksi bakteri ya. Untuk yang gonore itu bisa dikasih ceftriaxone atau cefixime. Yang untuk yang non gonore itu azitromycin dan doxycycline. Jadi ceftriaxone ini dia tuh mekanisme kerjanya itu dengan menghambat sintesis mukopeptida pada dinding bakteri, sedangkan pada cefixime dia itu mekanismenya itu dengan menginhibisi sintesis dinding bakteri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.